hari ini genap 20 tahun perdamaian Aceh. Today is 20 years of peace agreement. Ini adalah salah satu waktu yang panjang, yang membosankan, yang menggairahkan, juga yang mengecewakan. Tapi pada saat ini Aceh adalah begitu ikhlas dalam perdamaian. Aceh is very humble, very honest on the peace agreement. Tapi kita harapkan pusat harus juga mengerti. But we hope that central government also have to understand. Karena pada saatnya pada perjanjian kita tidak menuntut lagi kemerdekaan. Itu janji tokoh-tokoh. Berdiri di atas podium, Gubernur Aceh dan ex-Panglima Komando Gerakan Aceh Merdeka, Haji Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mu'alim menyampaikan keluh kesahnya. Sekilas terkesan ia mengkhawatirkan keberlanjutan perdamaian Aceh, bahkan ia memberi contoh tentang fakta keruntuhan perjanjian damai pemberontak Moro di Filipina, Fatani di Thailand, Kashmir di India, hingga Israel dengan Palestina. Hari itu, Jumat 15 Agustus 2025, raut wajah Mu'alim tampak muram. Terkesan ia mengirimkan sinyal bahwa dengan keikhlasan dan kesabaran Aceh yang sudah berlangsung puluhan tahun, seraya memohon pengertian pemerintah pusat, agar janji yang sudah dibuat dalam perundingan dapat dipenuhi di kemudian hari secara totalitas. Menurut amatan Mu'alim, di hadapan Pangdam Iskandar Muda, Kapolda, Kejati Aceh, bahkan Kepala BIN daerah, pemenuhan janji yang tertuang dalam nota kesepahaman itu hanya baru berjalan sekitar 35% dalam waktu kurun 20 tahun terakhir. Sebagai contoh, pemberian lahan pertanian untuk mantan kombatan GAM 2 hektar per orang, faktanya sampai memasuki usia 2 dekade perdamaian belum sejengkal tanah pun diberikan. Sementara menurut pengakuan Mu'alim, lobi-lobi ke pusat sudah berulang kali dilakukan dalam tiap pergantian periode kekuasaan. Lihat saja, dari Menteri Pertahanan yang lama ke Menteri yang baru, lobi Aceh mengendap seiring pergantian pemerintahan di pusat. Alasan yang disampaikan karena pertukaran menteri di kabinet dari masa Menteri Pertahanan Sofyan Jalil sampai AHY dan saat ini Nurson Wahid. Setiap pertukaran posisi menteri, pembahasan dan lobi kembali ke titik nol. Day to day, year to year, minister to minister of the land, but until today it's not happen. Begitu timpal Dr. Suraya Ite, Akademi UIN Arani di Banda Aceh, yang hari itu menjadi translator Mu'alim dalam bahasa Inggris. Begitupun Mu'alim pun berpesan kepada rekan seperjuangannya, mantan kombatan, untuk kembali bersabar atas hambatan ini serta tetap memenuhi dan mematuhi pimpinan. Ia berjanji akan kembali melobi pemerintah pusat menemui Presiden Prabowo Subianto, membicarakan apa yang belum selesai dan apa yang akan diberikan untuk Aceh. Mu'alim berencana jatah tanah untuk ex-kombatan GAM akan dikonversi menjadi kucuran dana segar saja, kemudian didepositkan ke bank sebagai dana abadi sebesar 1 triliun dengan sistem bagi hasil. Ini jika disepakati dan diberikan. Di akhir pidatonya, Mu'alim meminta para tokoh, para perunding untuk bersatu dan mendukung misi mengawal MOU Helsinki, serta menjaga perdamaian ini. Saat itu Mu'alim pun tak dapat membendung rasa harunya hingga nyaris menitikan air mata. Berdiri di atas podium dengan setelan jas hitam tampak serasi dengan dalaman kemeja putih. Seperti biasa, look yang terlihat padanya adalah berperawakan tinggi besar seakan mirip aktor film Hollywood India. Tapi, di atas podium gedung Balai Mesraya Aceh, Kota Banda Aceh, psikologi Mu'alim tidak seperti biasanya. Seakan ada sesuatu dalam hati dan pikiran yang tersimpan lama dan enggan diungkapkan ke publik selama ini.
Balai Mesraya dan orang-orang tamu serta undangan yang hadir pada saat itu seperti Dr. Zaini Abdullah, tokoh perunding perdamaian MOU Helsinki yang juga mantan Gubernur Aceh, Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Tengku Malik Mahmud Al-Haitar yang juga tokoh perunding perdamaian, serta tokoh perunding lain yang terlibat dalam sejarah lahirnya MOU Perdamaian Aceh 15 Agustus tahun 2005, baik dalam dan luar negeri. Dari rekaman video yang beredar di media sosial, pidato Mu'alim sajikan dalam 2 bahasa, ini Indonesia, kemudian disusul backing vokal translator bahasa di sebelahnya, Speak Up in English. Keharuan Mu'alim sedikit tertahan di atas podium itu, mengingatkan kembali pada memori 20 tahun lalu ke belakang ketika tangis yang sama ditampakkan oleh banyak orang di Aceh. Ya, tanggal 15 Agustus 2005, para tokoh perunding dari Gerakan Aceh Merdeka atau GAM maupun perwakilan pemerintah Republik Indonesia yang diutus oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY saat itu membuat peristiwa bersejarah dan heroik di era modern. Kedua belah pihak sepakat dan berjanji menghentikan permusuhan untuk selama-lamanya di atas nota kesepahaman dan butir-butir perjanjian yang telah diamini bersama dan ditandatangani dengan tinta basah. Kemudian disusul dengan saling berjabat tangan di negeri Helsinki, benua Eropa. Sementara di dalam negeri, rakyat Aceh menyaksikan momen heroik tersebut melalui tayangan televisi, bahkan nonton bareng sambil duduk lesehan di halaman Masjid Agung Baitur Rahman, Banda Aceh. Saat kamera menyorot detil dua belah pihak membubuhkan tanda tangan di Helsinki, Eropa, rakyat di Aceh sontak berdiri. Gemuruh suara terdengar, kemudian bertepuk tangan, mengepal tangan ke atas mengucap takbir, dan yang perempuan menyeka air mata. Tanda bahwa rakyat Aceh bahagia, terharu hingga terasa sesak di dada dan wuhate atau terharu sehingga air mata menetes di pipi. Bahkan yang laki-laki pun meneteskan air mata yang seakan merasakan hal yang sama. Di Istana Negara, Presiden SBY juga merasa haru ketika disorot kamera pada waktu itu. Seluruh momen tersebut masih tersimpan pada banyak video kearsipan hingga sekarang. Dan saat hari peringatan Damai Aceh 15 Agustus 2025 lalu, video tersebut diposting ulang dan meramaikan beranda akun media sosial. Hanya saja, 17 hari kemudian harapan Mu'alim dalam damai tadi seketika menjadi hambar. Kabun minta poin satu lagi, pisah aja Aceh dengan pusat. Kau tulis poin yang aku tekan. Pisahkan. Jika tak elok disebut tawar, saat Ketua DPR Aceh Zulfadli alias Abang Samalanga mengeluarkan pernyataan yang dinilai banyak pihak kontraproduktif. Ini memang bukan pernyataan pertama. Sebelumnya, dia menuding bahwa Partai Gerindra Aceh untuk tidak mengatur Aceh hanya dengan 5 kursi di DPR Aceh. Ia juga sesumbar ingin menurunkan Fadullah alias Dekfat dari kursi Ketua Gerindra Aceh. Bahkan, ia juga menantang pihak yang ingin menggantikan dirinya dari kursi empuk Ketua DPR Aceh. Berikutnya, Zulfadli kembali memantik kontroversi dengan menuding oknum penyidik Diskrimsus Polda Aceh memiliki niat yang tak elok dalam menjalankan fungsinya. Ini terkait dengan pemanggilan salah satu staf ULP Sekda Aceh karena terindikasi adanya praktik culas pada proyek di Aceh Utara. Zulfadli balik menuding bahwa pemanggilan tadi ada maksud terselubung, salah satunya melakukan barter dengan proyek. Nah, walau kini 3 blunder Abang Samalanga tadi terkesan sudah reda dan ia tampak begitu digdaya serta si baagam dalam istilah bahasa Aceh disebut pria tangguh, bukan berarti Zulfadli sedang tidak menyimpan bara api, terutama tentang ketersinggungan kader dan politisi Partai Gerindra di Aceh dan Jakarta, termasuk sejumlah perwira polisi di jajaran Polda Aceh. Ini sama artinya, Abang Samalanga mengantongi korek api yang sewaktu-waktu dengan mudah memetik api. Itu sebabnya tak salah jika Mu'alim sebagai Ketua KPA dan PA serta Gubernur Aceh memikir ulang untuk mengevaluasi posisi serta kursi Ketua DPR Aceh yang saat ini diduduki oleh Abang Samalanga dengan kader PA yang lebih santun serta berwibawa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.